Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading pesan semesta untuk kamu di bulan Agustus ya. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Dan kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat bacaan lain, kamu bisa cek di beranda, sifatnya timeless, ataupun di list video channel ini yang bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton. Kalau memang pesannya memang ditujukan untukmu, maka akan resonate untuk kamu setelah nonton readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat pesan semesta untuk kamu apa di bulan Agustus. Zodiac Sun, Moon, Rising, Venus, Libra. Oke, di sini ada Ace of One ya, ada kesempatan baru di sini ya, ada sebuah peluang baru untuk kamu. Mungkin ini bisa dalam karir pekerjaan ya, bisa kamu mulai bisnis baru, mulai ada action tindakan gitu yang sebelumnya mungkin kamu memang sudah merencanakan seperti itu. Tapi ada juga di sini yang mungkin kamu lagi sedang bingung cari pekerjaan ya, ini akan ada kesempatan peluang datang ke dalam hidup kamu. Jadi manfaatkan ya kesempatan ini atau peluang ini gitu. Oke. Dan aku juga ngerasa ada beberapa yang akan tersemangati atau termotivasi gitu ya untuk melakukan sesuatu. Mungkin yang sebelumnya kamu kayak pengen melakukan apa gitu ya, tapi kamu kayak gak semangat, gak termotivasi, kayak gak ada power istilahnya kayak gitu ya. Di bulan Agustus aku rasa akan ada power buat kamu, kayak semangat buat kamu gitu loh ya. Jadi kamu akan ada keberanian untuk melakukan sesuatu itu gitu, yang ingin kamu lakukan itu gitu. Oke, sekarang kita akan lihat. Kemudian di sini ada Six of Swords. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang ingin pindah tempat, bisa pindah tempat atau lingkungan atau tempat kerja bisa juga ya, atau kamu ingin traveling gitu ya. Pokoknya di sini akan ada perjalanan kayak gini. Pindah tempat ini bisa memang kamu yang pengen pindah tempat ya, atau kamu pengen, bisa juga ada beberapa yang berkaitan pekerjaan. Mungkin kamu pengen merantau keluar pulau atau keluar negeri atau keluar kota istilahnya kayak gitu ya. Atau di sini kayak mungkin kamu akan bisa ditugaskan gitu ya, walaupun tidak pindah tempat kerja, tapi ada kayak semacam perpindahan gitu loh ya. Kayak misalkan kamu ditugaskan di luar kota atau luar pulau istilahnya kayak gitu ya, tapi kamu di ini pekerjaan yang sama gitu loh, hanya saja kayak ditempatkan, dipindah tempat gitu aja gitu. Mungkin ada beberapa seperti itu gitu. Namun di sini aku ngeliat ada kesempatan bagus sih untuk karir kamu ini, karena ini di karir ya, mungkin itu ke arah yang lebih baik gitu loh, jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Kesempatan untuk kamu sukses gitu. Kemudian di sini ada Two of One. Ya bisa juga seperti yang gue bilang tadi ini ya, kayak tentang perluasan bisnis atau pekerjaan gitu ya, atau kamu memang pengen sekali gitu ya untuk pindah tempat, atau memang pengen merantau gitu ya, kerja yang jauh gitu, nggak di tempat kamu, seperti itu. Oke. Dan di sini aku juga ngeliat dengan adanya Two of One ini, kamu sepertinya akan stabil ya dari satu keadaan di sini yang selama ini tuh membutuhkan perjuangan kamu untuk kamu beradaptasi gitu ya, untuk beradaptasi dengan keadaan kamu gitu ya. Jadi di sini kamu akan kayak stabil gitu loh ya, kamu mulai bisa menerima, kamu mulai bisa melihat gitu
pelajaran gitu loh dari itu semua yang sempat kamu tolak, sempat kamu nggak mau nerima. Di sini kamu mulai merubah sudut pandang kamu atau pola pikir kamu gitu loh. Jadi kamu tuh melihat segala sesuatunya atau masalah yang terjadi itu dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga di sini kamu lebih bisa menerima dan belajar dari situ gitu ya, dari pengalaman masa lalu itu, dari pengalaman kamu itu gitu. Oke. Dan seperti yang bilang tadi juga, untuk kamu yang dalam keraguan-raguan ingin melakukan apa gitu ya, it's okay. Di sini akan ada dorongan dari dalam diri kamu, motivasi dalam diri kamu untuk kamu bergerak gitu ya, take action atau melakukan suatu tindakan. Tapi untuk kamu yang kayaknya masih menunggu-nunggu gitu ya, nunggu tanda ataupun nunggu konfirmasi, atau kamu nunggu nggak tahu apa yang kamu tunggu, nggak usah terlalu lama ya. Kenapa? Karena di sini kamu harus kejar yang ingin kamu kejar ya, impian kamu, masa depan kamu. Misalkan kamu pengen apa-apa gitu ya, kan setiap orang kan punya impian ya, yang ingin diraih, ingin dicapai. Nah istilahnya kayak gitu. Ini nggak usah ragu gitu loh ya. Jadi kamu maju aja gitu loh ya, karena selama ini tuh kamu kayak semacam stuck gitu loh, nggak tahu apa yang kamu tunggu, nggak tahu apa yang membuat kamu ragu, istilahnya kayak gitu. Dan di sini ada The Empress. Oke, ada kenyamanan di sini untuk beberapa di antara kamu ya. Kenyamanan dari segi finansial, kemudian juga aku ngeliat ada pertumbuhan dari personal kamu, pribadi kamu gitu ya. Kemudian ada beberapa di antara kamu mungkin akan jadi seorang ibu ataupun seorang ayah di sini. Oke. Kemudian kita akan lihat lagi dari oracle-nya. Libra. Oke, di sini ada answer the call, jawab panggilan ya. Ini mungkin berkaitan dengan sesuatu yang ingin kamu lakukan ya, yang udah lama banget kamu ingin melakukan tapi kamu kayak nunda-nunda atau nunggu, atau kamu ragu-ragu, tapi itu terus dan terus gitu loh. Jadi pikiran kamu, beban pikiran kamu atau kayak selalu ada di pikiran kamu gitu loh, kayak hati kamu pun juga selalu memanggil-manggil untuk melakukan itu gitu, tapi kamu selalu menahan diri atau menundanya. Dan di sini adalah answer the call, ini adalah jawab panggilan itu gitu ya. Dan untuk beberapa di sini berkaitan dengan ingin calling seseorang mungkin ya, atau akan ada sebuah panggilan dari seseorang, atau bisa kamu yang ingin komunikasi dengan seseorang gitu ya. Dan ada beberapa yang seperti yang aku bilang tadi juga ya, jawab panggilan ya. Kamu harus menjawab panggilan yang hati kamu itu udah ingin lakukan, tapi kamu selalu menahan diri atau menunda-nundanya atau penuh dengan keraguan gitu. Gak usah ragu, gak usah takut di sini gitu loh. Atau ada yang menunggu panggilan dari seseorang? Gak ada salahnya di sini kamu untuk memulai duluan ya. Kemudian di sini ada break the chain ya, menulis ulang masa depan kamu ya, seperti yang bilang tadi. Di sini ada beberapa, di sini aku lihat ada healing ya, ada healing dari diri kamu. Kamu benar-benar akan bisa healing dari trauma kamu di masa lalu. Makanya tadi aku bilang di sini ada beberapa di antara kamu yang bertumbuh di sini ya, secara personal kamu atau pribadi kamu ada pertumbuhan diri di sini. Kamu jadi orang yang lebih dewasa, lebih baik di sini. Dan ini juga kayaknya saat perpindahan gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, atau kayak mencari ketenangan, kedamaian gitu. Dan aku lihat di sini memang akan ada pergerakan atau kemajuan dalam diri kamu. Akan kayak kamu tuh benar-benar akan keluar dari zona lama kamu gitu loh. Benar-benar akan ada sebuah
awal baru gitu ya, atau kehidupan baru atau tempat baru yang ingin kamu tempati misalkan. Nah seperti itu. Tapi di satu sisi kalau dari segi spiritualnya kamu atau dalamnya kamu itu memang akan ada healing. Di sini kamu akan bisa healing dari trauma masa lalu kamu ya. Dan di sini aku rasa kamu akan bertumbuh ya secara pribadi, kamu jadi orang yang lebih dewasa, lebih kayak nyaman gitu ya, merasa nyaman, tenang, dan kamu memulai kehidupan kamu yang baru gitu ya. Kayak kamu tuh benar-benar bisa memulai sesuatu untuk hidup kamu gitu, terutama jika kamu ini adalah seorang single mom ya, ataupun father single ya. Mungkin kamu pernah punya pengalaman masa lalu yang pahit gitu, karena di sini aku juga ngeliat ini semacam kehidupan baru buat kamu gitu. Kamu semacam apa ya, kayak memutus sebuah karma lama juga gitu loh ya. Mungkin dulunya kamu, kalau kamu yang contoh seperti yang bilang tadi ya, mungkin kamu seorang single mom, mungkin dulu kamu pernah punya sebuah hubungan toksik dengan seseorang dan kamu sulit sekali untuk kayak percaya lagi ataupun kayak sembuh, istilahnya kayak gitu ya. Di sini kamu udah bisa mulai menatap masa depan kamu lagi dan benar-benar kamu memulai kehidupan kamu yang baru. Satu ide-ide, rencana-rencana kamu gitu ya, itu benar-benar akan kamu mulai jalankan, istilahnya kayak gitu. Oke, seperti itu. Jadi kayak seperti menulis ulang ya, atau menulis cerita di sebuah kertas kosong gitu ya. Ini untuk diri kamu. Dan kita lihat lagi dari Romance Angelnya, ini untuk percintaannya. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu, karena gak resonate untuk kamu semua ini. Dan kalau ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja ya, yang bisa kamu pahami. Kemudian di sini ada chemistry ya. There's magnetic attraction here, chemistry. Kemudian di sini ada new love. Oke, ada beberapa di sini yang akan bertemu dengan cinta baru ya. Dan di sini kayaknya memang ada attraction ya, magnetic attraction gitu. Jadi kayak strong ya, walaupun kamu mungkin baru pertama kali bertemu, tapi ini kayak aduh sinyalnya tuh kayak kenceng banget gitu loh ya, kayak magnet gitu loh energinya. Jadi kayak baru tatapan pandangan pertama itu kayaknya udah jelek banget gitu ya, benar-benar membuat kamu tuh kayak jatuh hati, jatuh cinta gitu loh ya. Padahal kamu baru pertama kali kenal, tapi kayak serasa kamu tuh udah seperti mengenal dia lama. Makanya dari pertama kali pertemuan itu kayaknya kamu tuh udah dari segi komunikasi atau ngomong itu kayak tiba-tiba aja cepet dekat gitu loh dengan seseorang itu, atau akrab gitu loh istilahnya ya, karena di sini ada chemistry antara kamu dengan seseorang ini gitu. Dan aku juga ngeliat ada beberapa di sini yang bakal dealing dengan orang lama ya, seperti yang bilang tadi, mungkin kamu kayak menunggu seseorang di sini, lagi sedang menunggu seseorang, kamu sulit untuk move on, makanya kamu nunggu, kamu berharap seseorang ini kembali ya. Karena di sini aku rasa kayak semacam ada chemistry memang ya, kayak masih seperti magnet gitu loh energi kamu dengan seseorang ini, masih saling tarik menarik. Dan apa yang kamu harapkan ini aku rasa memang akan terwujud ya. Seseorang ini mungkin akan datang ke dalam hidup kamu lagi dan menawarkan cinta, tapi cinta baru, bukan seperti yang dulu. Ada perubahan di sini. Kamu pun mungkin di sini juga mengalami pertumbuhan diri atau pendewasaan diri, dia pun juga sama ya gitu, seperti itu. Dan untuk kamu yang berpasangan, yang kayaknya hubungannya baik-baik aja ya, di sini aku rasa mungkin kamu akan menemukan sebuah cara baru, atau kayak cara memperlakukan pasangan kamu itu tidak seperti dulu lagi, dan ini akan menambah chemistry antara kamu dengan pasangan kamu gitu ya. Jadi hubungan kamu dengan pasangan ini akan benar-benar lebih dekat lagi, koneksinya benar-benar akan dibangun lagi gitu loh.
Atau untuk beberapa sebelumnya mungkin kayak agak renggang, bisa juga seperti itu. Tapi di sini kayak mulai menemukan cara-cara baru untuk lebih menghargai pasangan, ya, lebih menghormati pasangan, atau lebih menyayangi gitu loh ya, atau mengekspresikan cintanya itu dengan sesuatu yang berbeda gitu ya, nggak sama seperti dulu. Dan ini membuat keduanya tuh kayak senang gitu, karena di sini yang aku lihat tuh keduanya, nggak salah satu gitu loh. Mungkin dari segi kamunya juga mencoba gitu ya untuk bisa seimbang dengan dia gitu. Oke. Karena di sini aku ngeliat dengan adanya Empress ini juga pertumbuhannya tuh kayak kalian berdua gitu loh, bersama, bukan salah satu gitu. Oke. Jadi kayak kamu dengan pasangan ini akan ada satu feedback yang baik gitu loh ya. Kalian sama-sama berpikiran terbuka gitu ya. Jadi kalau misalkan dulu kalian nggak pernah lakuin gitu ya, tapi di sini kalian akan melakukan gitu. Yang intinya nih untuk membuat hubungan kalian itu lebih dekat lagi gitu, lebih erat lagi. Apalagi kalau misalkan hubungan kamu udah lama, ya udah lama, kayak kamu tuh mungkin udah lama menikah, tapi kayak kamu nggak pernah melakukan hal-hal yang seperti kayak dulu gitu ya, saat kamu anget-angetnya hubungannya, atau saat kamu pacaran dulu gitu kan. Mungkin ada kayak semacam kedekatan kan kurang, kayak kamu tuh ngerasa chemistry-nya tuh kayak mulai renggang istilahnya kayak gitu ya. Dan di sini kayaknya memang akan mulai ada sebuah kesadaran untuk kalian membangun lagi atau memulai lagi gitu loh, sebuah hubungan baru dengan pasangan kamu. Bukan hubungan bukan bukan hubungannya berpisah kemudian diperbarui, enggak ya, tapi kayak chemistry-nya tuh dibangun lagi gitu loh ya. Kayak kamu tuh memulai lagi, kayak seperti orang yang hubungannya tuh kayak baru gitu loh. Padahal kalian ini udah menikah lama istilahnya kayak gitu ya, kalau yang udah menikah. Tapi kayak kalian tuh membangun koneksinya tuh kayak seperti orang yang baru gitu loh. Dan ini kan kayak membuat hubungan kamu ini bener-bener ngerasa hangat gitu ya. Kemudian chemistry-nya juga dapet gitu ya, kayak istilahnya tuh membangun chemistry lagi gitu loh ya, biar hubungan kamu tuh nggak gitu-gitu aja gitu loh ya. Biasanya kan kalau orang yang udah menikah lama itu kan kayak udah bukan bosen ya, kayak ingin melakukan hal-hal yang seperti dilakukan dulu waktu pacaran itu kan, kayak udah ngerasa kita kan udah menikah, kita kan udah tua, nah istilahnya kayak gitu loh ya. Jadi kayak kehangatan itu kan kayak kurang gitu loh, tapi di sini nggak, kayak akan dibangun lagi gitu loh. Oke, dan ini kalian bersama, bukan salah satu gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja gitu, ambil yang resonate aja ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.